Salam sejahtera dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan. Renungan Harian Toraya Selasa 18 Agustus 2020. Hari ini kita akan membaca Kejadian pasal 43 ayat 15 sampai 23. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, mengawali seluruh aktivitas kami hari ini. Roh Kudus, bimbinglah kami untuk mendengarkan dengan baik. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 43 ayat 15 sampai 23. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu." Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina, dimuati dengan gandum dan roti, dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Pengampunan. Kadi pagarisan, tema renungan kita pagi ini. Saudara-saudara kekasih Tuhan, 5 tahun sesudah Perang Dunia Kedua berakhir, Marvin Maris bertemu Taiso Fujishiro di sekolah teologi di Chicago. Meskipun keduanya di pihak yang paling bermusuhan, ketika perang berlangsung, Maris tetap bersahabat dengan Fujishiro. Ia membuatkan catatan pelajaran untuknya, mengajarinya menyetir mobil, dan mengundangnya untuk merayakan Natal. Setelah Taiso kembali ke Jepang, mereka tetap saling berhubungan. Kisah Yusuf mengampuni saudara-saudaranya memberi pelajaran berharga bagaimana mengampuni dengan tulus. Kuasa pengampunan bekerja lebih kuat daripada dendam dan kepahitan hati. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dengan tulus hati, dan hubungan kasih persaudaraan di antara mereka dipulihkan kembali. Pengampunan dalam diri Yusuf membuatnya berusaha untuk membangun kembali hubungan dengan saudaranya, walaupun dengan cara yang terkesan seperti sandiwara. Kerinduan Yusuf untuk kembali berkumpul dengan saudara-saudaranya dilakukan melalui sebuah proses yang bertujuan untuk meyakinkan saudara-saudaranya, sekaligus menuntunnya kepada penyesalan dan pertobatan. Keberanian saudara-saudaranya menyertakan Benyamin dalam perjalanan ke Mesir sesuai permintaan Yusuf telah menunjukkan tanda-tanda perubahan itu telah nyata dalam diri saudara-saudaranya. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah tulus memberi pengampunan? Pengampunan menumbuhkan hubungan yang sehat,
tetapi dendam menimbulkan amarah. Yusuf telah memberi pelajaran kepada kita tentang bagaimana mengampuni saudara-saudaranya. Ingat, dengan pengampunan akan memampukan kita melakukan kebaikan dalam kasih kepada sesama. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, mensyukuri hari baru anugerah-Mu, mensyukuri segala berkat-Mu yang boleh kami alami hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Roh Kudus, mampukanlah kami untuk hidup saling mengampuni di tengah-tengah kehidupan kami, baik dalam rumah tangga, dalam persekutuan, dan dimanapun kami ada, sehingga kami sungguh menikmati damai sejahtera Tuhan dan nama-Mu dimuliakan. Hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu bersama dengan jemaat Rama untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami, kehidupan jemaat-Mu. Jemaat-Mu yang bertemu dengan hari ulang tahun mereka, lulus ujian, ulang tahun pernikahan, naik pangkat, dan menerima berkat-berkat lainnya. Kalau hari ini bersyukur, Tuhan sempurnakan syukur mereka dan berkatilah kehidupan mereka selanjutnya. Kami datang kepadamu Tuhan memohon berkat-Mu bagi jemaat-Mu yang sementara dalam pergumulan sakit. Bapak TR Andi Lolo, Ibu Suwito atau Mama Widi, Cucu Misel, Osi Randa Panggalo, Bapak Yohanes Sipi, Ibu Julius Dengen, Ibu Baharudin, Osi Rupangi, dan semua saudara-saudara kami yang sakit yang kami tidak sebutkan. Tuhan, Engkau melawat mereka, Engkau memberkati proses pemulihan mereka. Pulihkanlah mereka Tuhan, kuatkanlah iman mereka. Orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita kepada mereka. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu, kekuatan penghiburan bagi Ibu Ruruk atau Oma Gebi, Ibu Suwito atau Mama Widi yang berduka cita karena kematian anak kekasih dan suami kekasih. Tuhan Engkau berkati semua rumpun keluarga melewati duka cita pada saat ini, kuatkanlah mereka. Jemaat-Mu yang bergumul karena berbagai persoalan hidup, Tuhan Engkau melawat mereka. Bapa Surgawi, berkati jemaat-Mu hari ini dalam seluruh aktivitas kehidupan mereka, tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka. Kekuatan, kesehatan, hikmat, perlindungan Tuhan anugerahkan. Berkati anak-anak kami dalam studi mereka hari ini, dalam tumbuh kembang mereka, dalam pekerjaan mereka. Ya Tuhan, berkatilah pemerintah kami, berkatilah aparat keamanan negara kami. Kami bersyukur untuk hari ulang tahun negara kami, Republik Indonesia yang ke-75. Tuhan, kami mohon Engkau terus memberkati bangsa dan negara kami. Berkatilah dokter, perawat, semua relawan dalam pelayanan saat ini, khususnya di tengah-tengah pandemi. Bapa Sorgawi, seluruh kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus berkati dan lindungi kami. Ampuni dosa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.